الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين وقائد الغر الميامين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati para habaib, para dzurriyyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada beliau-beliau akan menyejukkan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Pemerintahan Provinsi Riau, Bapak Gubernur beserta staf yang kita doakan mudah-mudahan selalu mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Kita teringat dengan pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang misi utama kedatangan baginda Nabi, menyampaikan dakwah kepada umat. Apa yang beliau sampaikan kepada segenap orang-orang Ansar yang notabene mereka adalah penduduk asli kota Madinah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada mereka. Ketika beliau secara khusus mengumpulkan orang Ansar, tidak ada orang lain yang ada di hadapan baginda Nabi ketika itu kecuali orang-orang Ansar. Baginda Nabi SAW menyatakan kepada mereka, "Ya ma'syaral Ansar, alam atikum dullalan fahadakumullahu bihi." Wahai segenap orang Ansar, bukankah saat aku datang kalian dalam keadaan tersesat, kemudian dengan sebab aku Allah memberi hidayah kepada kalian? Alam atikum mutafarriqin fa'allafallahu baina qulubikum. Bukankah saat aku datang kalian tercerai-berai, kemudian Allah satukan hati-hati kalian dengan sebab aku? Alam atikum 'alatan fa'aghnakumullahu bi. Bukankah saat aku datang kalian dalam keadaan miskin, kemudian Allah memberikan kekayaan kepada kalian? Ini apa yang Nabi SAW sampaikan sebagai nikmat terbesar, sekaligus juga misi utama dakwah baginda Nabi, memberikan kenyamanan, kedamaian dan ketenangan kepada umat. Datang untuk menyatukan yang terpisah, datang untuk mempersaudarakan yang bertikai, datang bahkan untuk memberi kekayaan zahir dan batin kepada mereka yang membutuhkan kekayaan. Hadirin hadirat jamaah dimuliakan Allah. Inilah sosok yang semua elemen masyarakat, semua lapisan masyarakat memerlukan untuk mengetahui dan mempelajari serta mendalami kehidupan beliau. Apakah kita sebagai seorang pemimpin, dalam sirah baginda Nabi terdapat suri tauladan bagi setiap pemimpin di dunia ini. Apakah kita sebagai seorang dai, dalam sosok baginda Nabi SAW ada qudwah yang bisa ikuti bagaimana perilaku seorang dai? Apakah kita sebagai seorang kepala rumah tangga, baginda Nabi SAW adalah sosok yang terbaik dalam memimpin kepala keluarga? Dalam sabdanya baginda Nabi SAW menyatakan, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan akulah orang yang terbaik kepada keluargaku. Ahbabana fillah, sehingga tidak ada sosok yang lebih pantas untuk kita ketahui kehidupannya lebih daripada kehidupan baginda Nabi SAW. Tidak ada sosok yang lebih kita ingin tahu suri tauladan dan akhlak yang ada pada dirinya melebihi sosok baginda Nabi SAW. Sehingga berapa kali pun majlis kita datangi, berapa kali pun pertemuan kita hadiri, kalau yang dibicarakan adalah sosok baginda Nabi SAW, maka kita bisa pastikan majlis itu tidak akan membosankan, karena yang diceritakan sosok yang tidak membosankan. Berapa kali pun tempat kita datangi, kita hadiri,
Tapi kalau yang dibicarakan adalah baginda Nabi SAW, maka pembicaraan itu tidak akan membosankan dan menjemukan, karena yang dibicarakan sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahbabana fillah, kehadiran kita di majlis ini semata karena Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan kita. Ma ahdarana illa liyukrimana. Tidaklah Allah menghadirkan kita ke tempat yang mulia ini melainkan karena Allah ingin memuliakan kita. Kita berada di tempat yang memang seharusnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ada tempat-tempat orang mensucikan diri, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ada tempat yang dihadiri oleh para malaikat, dan tempat-tempat yang dihadiri oleh malaikat pastilah tempat yang mulia. Inilah majlis-majlis ilmu yang Allah Subhanahu wa taala pastikan di dalamnya hadir para malaikat-malaikat Allah. Hadirin hadirat jamaah dimuliakan Allah. Kalau seandainya dalam kehidupan kita ada saat yang paling menggembirakan, inilah saat-saat yang paling menggembirakan. Tapi justru sebaliknya, kalau ada momen yang paling merugikan, maka momen tidak berada di tempat yang seperti inilah adalah momen yang paling merugikan. Nabi SAW mengingatkan dengan sabda beliau, "Ma min syai'in yatahassar minhu ahlul jannah tahassurahum min majlisin kanu yahdurunahu fid dunya la yadhkurunallaha ta'ala fi." Tidak ada penyesalan para penghuni surga melebihi penyesalan mereka saat di dunia mereka pernah datang satu tempat di mana di tempat itu mereka tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu penyesalan ahli surga. Maka kalau kita pahami sebaliknya, maka tidak ada kegembiraan yang akan menggembirakan hati kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi kegembiraan berada di tempat yang memang seharusnya kita berada. Inilah realisasi daripada takwa. At-taqwa ayyajidaka haitsu amarak wa ayyafqidaka haitsu nahak. Takwa adalah Allah senantiasa mendapatimu di tempat yang seharusnya dan tidak mendapatimu di tempat yang memang tidak seharusnya. Kita berada di tempat yang memang seharusnya kita ada. Kita melakukan aktivitas yang memang seharusnya kita lakukan. Kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah akan sebut nama kita. Bukan saja di sisi Allah, tapi di tempat yang lebih mulia dari tempat kita. Allah mengabarkan melalui lisan baginda Nabi SAW, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min mala'i." Siapa yang menyebut namaku dalam dirinya, aku akan sebut dirinya dalam diriku. Dan siapa yang menyebut namaku di tengah keramaian, aku akan sebut namanya di keramaian yang lebih mulia dari keramaiannya, yaitulah keramaian para malaikat. Kita yakin saat ini nama Allah kita sebut, saat di waktu yang sama pula nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga dengan sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita berselawat dan memberi salam kepada beliau, maka di waktu yang sama nama kita, bahkan nama orang tua kita akan tersebut melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beruntung berada di majlis yang mulia ini. Bukan saja berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, tapi juga membersamai orang-orang yang Allah perintahkan kita untuk bersama dengan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang bertakwa, orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan senantiasalah bersama dengan orang-orang yang sadiq. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengingatkan, "Illam yakunil ulama awliya'a lillah falaysa lillahi wali." Kalau seandainya ulama bukan kekasih-kekasih Allah, lalu siapakah gerangan kekasih Allah? Hadirin hadirat jamaah dimuliakan Allah, tempat adalah tempat yang mulia, majlis juga adalah majlis yang mulia, dan kita juga insya-Allah membersamai orang-orang yang mulia. Yang mudah-mudahan kita tidak beranjak dari tempat ini melainkan kita membawa kemuliaan untuk keluarga kita, membawa kemuliaan untuk lingkungan kita, dan utama juga membawa kemuliaan untuk alam jagat raya ini. Amin ya mujibas sa'ilin. Sekedar ini yang Baza Al-Fakir sampaikan. Banyak para guru, para habaib yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat lebih besar daripada beliau-beliau yang sedikit ini dari Al-Fakir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.